Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klaver Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setia lawatan dan penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu. Di saat ini lewat channel Klaver Sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin dan tuntun kami, baik hamba bahkan pemirsa Klaver Sukacita di mana saja mereka berada, agar firman yang hendak ditaburkan mendapat tempat di setiap hati yang rindu untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-12 di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, sebab oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dituntun dalam sebuah tema yang terangkat dari ayatnya yang ke-12, yaitu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tema bagi kita di kesempatan ini adalah kuasa Allah pada orang percaya. Pemirsa, kita pahami dengan baik pengertian dari kata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan iman itu telah dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh alam semesta dan semua manusia. Dengan iman pula kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan iman juga kita percaya bahwa Yesus Kristus telah terangkat ke sorga dan akan kembali untuk kedua kalinya dengan waktu yang tak seorang pun tahu kapan. Dan dengan iman pula kita percaya bahwa pengharapan kita kepada Allah yang Maha Kuasa itu tidak akan sia-sia. Pemirsa kekasih Kristus, kini Yesus ada di sorga. Tetapi sebelum ia terangkat ke sorga, ia telah memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu suatu kehormatan bagi kita yang adalah disebut sebagai anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak Allah yang telah diberi kuasa, kita pasti mampu untuk berjuang dan bertahan dalam dunia yang sementara menawarkan kenikmatan-kenikmatan yang nantinya berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Kuasa yang kita miliki yaitu iman yang kuat dan kokoh dalam situasi apapun. Dan tema kita kali ini mengatakan kuasa Allah pada orang percaya. Itu berarti bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua percaya kepada Yesus Kristus yang telah diberi kuasa, yang dapat menjauhkan, memberi keteguhan iman bagi kehidupan rohani kita, kapan di mana saja kita berada dalam situasi dan kondisi apapun. Kini kita telah berada di bulan Desember dan
di mana bulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023 yang masih penuh misteri bagi kita. Tetapi kita akan diperhadapkan dengan tantangan zaman, dengan isu yang berkembang tentang tahun baru tahun 2023 nanti penuh dengan kesulitan. Tetapi hal yang mesti kita pedomani dalam kehidupan kekristenan kita bahwa kita telah diberi kuasa. Kita telah mendapatkan kuasa dari Allah untuk tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir tentang hari esok. Sebab semua telah diatur dan ada dalam kendalinya Tuhan. Apalagi dalam memasuki dan akan diperhadapkan dengan perayaan Natal, pasti kita memiliki keinginan-keinginan tertentu untuk melengkapi kehidupan perayaan Natal nanti. Kebutuhan ini dan itu pasti kita ingin untuk mencukupinya. Tetapi satu hal yang pasti, kita tetap mengimani bahwa Allah telah memberi kita kuasa menjadi anak-anaknya. Berarti kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir tentang hal apapun, tentang hal apa yang nantinya kita hadapi. Semua pasti Tuhan mengaturnya, semua pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Sebab itu tetap percaya kepada Dia, menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan iman yang kuat kepada Allah, dan berpengharapan kepada Allah bahwa memasuki tahun baru, tahun yang penuh misteri, pasti Allah akan ada bersama dengan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah telah memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah iman kami semakin kokoh, kuat di hadapan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan apapun yang datang dari dunia ini. Kami percaya, kami mengimani bahwa Allah kami lebih besar kuasanya dari segala kekhawatiran dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati pemirsa Klaf Sukacita di mana saja mereka berada dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi mereka, yang sedang dirundung duka cita Tuhan beri penghiburan. Dan biarlah kasih kemurahan berkat Tuhan memimpin setiap orang yang menaruh harapan kepadamu, yang percaya kepadamu. Para pemimpin bangsa dan negara kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat kemampuan bagi mereka untuk mengabdi dan melayani masyarakat seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk kehidupan umat Tuhan di belahan muka bumi ini. Teristimewa kami yang ada di atas negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati sekalian anak-anak-Mu untuk senantiasa melayani Tuhan dalam seluruh kondisi keberadaan hidup masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati tim Klaf Sukacita, baik kru maupun para pelayan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk senantiasa melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan lewat channel Klaf Sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.